Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, tidak pernah berhenti curahan rahmat dan nikmat dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu bukan nikmat-nikmat yang sedikit, tapi nikmat-nikmat yang sangat teramat banyak, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan, Allah pastikan manusia tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Walau manusia menggunakan alat tercanggih yang bisa mereka ciptakan untuk menghitung sesuatu, lalu alat itu digunakan untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti seperti yang Allah katakan, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka kewajiban kita adalah bersyukur atas nikmat-nikmat yang sangat teramat besar yang setiap hari Allah berikan kepada kita semuanya tanpa terkecuali. Tidak hanya Allah berikan kepada orang-orang kaya dan orang-orang miskin tidak mendapatkannya. Tidak Allah berikan kepada sekelompok usia dan yang lain tidak mendapatkannya. Tidak Allah berikan hanya kepada sekelompok negeri dan negeri yang lain tidak mendapatkannya. Semuanya rata, semuanya sama. Dan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah, mulai daripada salat,
zakat, puasa, sedekah, infak, dan yang lainnya, manakala harus untuk membayar nikmat-nikmat tersebut, tak akan terbayar nikmat itu. Karena ibadah dan ketaatan kita dibanding nikmat Allah tak sebanding. Alhamdulillah, alhamdulillah, di saat Allah tidak menjadikan ibadah kita adalah untuk membayar nikmat-nikmat tersebut. Kalau ibadah kita adalah untuk dalam rangka membayar nikmat-nikmat tersebut, maka semua kita bangkrut. Karena ibadah kita terlalu sedikit dibanding terlalu banyaknya nikmat yang Allah berikan. Akan tetapi ibadah yang Allah tabaraka wa taala perintahkan kepada kita adalah kebutuhan kita. Allah tahu ibadah-ibadah itulah yang membuat kita tentram. Ibadah-ibadah itulah yang membuat hati kita damai. Ibadah-ibadah itulah yang membuat kehidupan kita di permukaan bumi bisa kita nikmati. Ibadah-ibadah itulah yang membuat kita terbentengi daripada musuh besar manusia. Ibadah itu Allah turunkan untuk merahmati dan menyayangi kita. Lihat kenapa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Karena ia membawa syariat Allah. Dan syariat Allah itu diturunkan untuk memberikan kita rahmat, bukan untuk memaksa kita, bukan untuk mengekang gerak-gerik kita. Karena di dalam ibadah itulah kenikmatan hidup. Di dalam kepatuhan dan ketaatan kepada Allah, di dalam menjalankan syariat Allah, disitulah ketentraman hidup. Karena Allah Maha tahu, Ia yang menciptakan kita. Ia yang menyusun seluruh anggota tubuh kita. Dan Ia tahu hanya dengan cara itulah manusia menjadi tenang dan tentram. Jiwanya menjadi tenang dan tentram. Kehidupan menjadi damai. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah. Dan zikir ini maksudnya adalah ibadah secara umum. Bukan hanya zikir lisan. Walaupun zikir lisan pun termasuk di dalam ayat ini. Ketahuilah hanya dengan ketaatan kepada Allah. Menjalankan ketaatan kepada Allah, tatma'innul qulub, hati manusia akan menjadi tenang dan tentram. Alangkah banyaknya manusia mengejar kebahagiaan dan mereka salah jalan. Mereka mengira kebahagiaan itu ada di dalam tahta, dan mereka bertungkus lumus untuk mengejar tahta, berharap setelah menjadi orang yang berkuasa, menjadi orang yang tenang dan tentram, menjadi orang yang bahagia. Semakin dikejar, hidup itu semakin tidak nyaman. Semakin luas wilayah kekuasaannya, semakin hidup itu dikejar-kejar, dihimpit-himpit sesuatu. Yang lain mengejar harta, mengira di balik harta itulah kenikmatan hidup. Setelah dia mendapatkan harta, kebahagiaan itu tidak dia dapatkan. Justru semakin sibuk, justru semakin lelah, justru pikiran itu semakin sibuk, sehingga waktu istirahat pun terkuras.
Waktu tidur harus dikorbankan. Lambat laun susah untuk tidur. Dan manusia-manusia seperti ini dan yang semisal mereka adalah orang-orang yang salah kaprah dalam mencari kebahagiaan, karena Allah tidak pernah menyembunyikan kebahagiaan di balik semua itu. Allah menyembunyikan kebahagiaan di balik ibadah dan ketaatan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ayat yang telah kita bacakan tadi di dalam surat Al-Fath ayat yang keempat, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan untuk manusia, ketentraman untuk manusia, kedamaian untuk manusia. Dialah Allah yang menurunkannya. Namun lihat di mana Allah turunkan? Di balik harta, di balik tahta, di balik nama besar, di balik nama tenar. Allah menurunkan ketenangan dan ketentraman itu fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Manakala hati menjadi hati yang beriman, hati yang menjalankan ketaatan, hati yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, ketika itulah Allah menurunkan ketenangan dan ketentraman itu di dalam hati orang-orang yang beriman. Maka keimananlah, amalan-amalan yang berhubungan dengan imanlah yang akan membawa manusia ke dalam kedamaian hidupnya, ketentraman hatinya. Dan di dalam ketentraman hati itulah kebahagiaan hakiki. Bahkan sebagian ulama menamakan damainya hati di permukaan bumi adalah surga dunia. Menamakan kenikmatan kedamaian hati di permukaan bumi dikarenakan ibadah-ibadah yang dikerjakan manusia, mereka menamakannya dengan surga dunia. Hati yang tenang dan tentram, hati yang damai. Pernahkah antum mendengarkan firman Allah? Dan ana yakin pernah. Bahwa orang-orang yang beriman Allah katakan la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman itu hidup, mereka tidak ada rasa takut, tidak khawatir dan cemas. Wala hum yahzanun, mereka juga bukan orang-orang yang sedih. Apabila Anda benar-benar beriman kepada Allah dan menjalankan keimanan kepada Allah dengan agama Allah yang sahih menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda pasti sampai kepada poin ini. Anda merasakan hidup tak ada yang dicemaskan, tak ada yang dikhawatirkan. Dan Anda juga hidup tak ada yang membuat Anda sedih. Hilang rasa takut, hilang rasa sedih, hilang rasa khawatir, hilang rasa resah dan gelisah. Alangkah nikmatnya hidup, tak ada yang dikhawatirkan. Alangkah nikmatnya hidup, tak ada yang ditakuti dan tak ada yang disedihkan. Orang yang hidup dengan rasa ini, dengan rasa hati yang seperti ini, orang yang mendapatkan nikmat dunia yang terbesar, yang tadi disebut oleh para ulama jannatud dunia, surganya dunia. Surga dunia bukan dengan tidur di atas ranjang emas, tapi inilah surga dunia, mencapai hati yang tenang dan tentram,
hati yang la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bergerak, berusaha, berlatih menggapai surga dunia ini, dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, pekan pertama dari bulan Sya'ban telah berlalu, dan kita akan memasuki pekan yang kedua daripada bulan Sya'ban. Setelah itu yang ketiga dan keempat, dan boleh jadi Sya'ban itu di pekan yang keempat 29 hari, boleh jadi 30 hari, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhru hakadha wa hakadha wa hakadha wa syahru hakadha wa hakadha wa hakadha, sambil memberikan isyarat dengan jari jemari beliau. Beliau angkat 10 jari jemarinya dan digerakkan 3 kali. Bulan itu begini, 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 berarti 30 hari. Dan bulan itu begini, 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 dan yang ketiganya beliau mengatuk 1 jarinya, sehingga jumlahnya adalah 29. Bulan itu boleh jadi 30, boleh jadi 29. Entah nanti 29 atau 30 di bulan Sya'ban ini, maka kita akan memasuki Sayyidus Syuhur, bulan yang paling afdal di sepanjang tahun, bulan yang paling mulia di sepanjang tahun, dan di dalamnya terdapat 1 malam paling mulia sepanjang tahun yang tidak lagi asing bagi kita. Bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat satu malam, hiya khairun min alfi syahr. 1 bulan itu lebih mulia daripada 1000 bulan, dan kemungkinan besar 1000 bulan itu tak akan bisa kita capai seumur hidup kita, karena 1000 bulan itu 83 tahun lebih, sementara umur kita rata-rata di bawah itu. Dan di bulan Ramadan ada sebuah syairah min sya'airid-din, sebuah syariat daripada syariat-syariat Allah yang besar, yang dia adalah rukun daripada rukun agama kita, di mana agama kita tidak akan tegak kalau kita tidak menegakkan rukun-rukunnya, dan salah satunya adalah yang ada di dalam bulan Ramadan tersebut, wa huwa shaum, yaitu berpuasa di siang hari Ramadan. Dan inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Walaupun pembicaraan ini pada dasarnya adalah pembicaraan yang sudah lumrah antum dengarkan dari para asatidzah yang lain yang memberikan tausiah, memberikan nasihat, yang memberikan ta'lim kepada antum. Akan tetapi pengulangan adalah bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihatilah kalian di dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihatilah di dalam kesabaran. Maka walaupun bahasan ini pada dasarnya adalah bahasan yang familiar, akan tetapi kita mengulangnya kembali karena memang waktu yang sudah mendekati bulan Ramadan. Dan mintalah kepada Allah agar kita dipertemukan dengan Ramadan, karena walaupun dia sudah sangat dekat, kepastian kita bertemu dengan Ramadan tidak bisa, tidak ada.
Siapa yang bisa memastikan? Walaupun kita sekarang sehat walafiat, walaupun terasa badan ini segar bugar, tak ada jaminan bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan. Karena ajal Allah sembunyikan. Kapan datangnya? Allah tidak pernah beritahu, walau dia sudah dipastikan kapan datangnya. Namun Allah tidak beritahu kepada kita kapan dia akan datang. Maka berdoalah kepada Allah agar kita dipertemukan dengan Ramadan. Saudaraku saudariku muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang saya yakin saya dan Anda tidak berbeda pendapat. Baik Anda saudara-saudariku yang hadir di kajian pada kesempatan yang berbahagia ini, yang sama-sama berkumpul hadir langsung di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu Masjid Baitur Rahman. Nah, Masjid Baitur Rahman, salah satu rumah Allah di permukaan bumi. Atau saudara-saudariku yang sekarang ini menyaksikan acara ini melalui media yang Allah mudahkan untuk umat akhir zaman seperti kita, yang tidak Allah mudahkan untuk umat awal zaman. Media-media yang sekarang Allah mudahkan untuk kita tidak seperti itu dahulu mudahnya generasi-generasi pertama umat Islam. Begitu mudah sekarang. Di sini saya berbicara bisa disaksikan langsung setelah berapa detik di berbagai belahan bumi Nusantara. Walillahil hamd. Dan semua ini adalah karunia Allah yang wajib untuk kita syukuri. Saya dan Anda sepakat, dan saya yakin saya dan Anda sepakat bahwa tidak ada orang yang berhadapan dengan Ramadan, tidak ada orang yang menjalankan bulan Ramadan dan beribadah di bulan Ramadan lebih hebat, lebih baik dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya katakan tadi, saya yakin bahwa kita sepakat. Atau ada di antara kita yang berani berkata, silakan tunjuk tangan. Saya tidak sepakat, Ustaz. Saya tidak yakin bahwa Nabilah yang terbaik. Saya yakin yang terbaik itu adalah guru saya dari Banten, atau guru saya dari Banyuwangi, Kalimantan, dari Kapuas, dari Makassar, guru saya dari Pariaman lebih baik daripada Nabi. Silahkan tunjuk tangan, saya berikan waktu sedikit. Jangan malu. Kalau itu akidah kita, sampaikan. Ini adalah akidah, keyakinan. Dan kalau keyakinan itu benar, manusia tidak akan takut menyampaikannya di khalayak umum. Namun kalau di dalam akidah itu ada kesalahan, maka keberanian pun menghindar dan menghilang. Kalau amalan kita benar, kita akan berani menyampaikannya di mana saja, dengan siapa saja, di hadapan siapa saja. Tak ada yang perlu disembunyikan, karena di akidah yang benar. Namun kalau kita tidak bisa disebut di depan umum, harus dipelajari khusus, harus hadap-hadapan. Tak ada buku yang berbicara tentangnya, hanya tulisan tangan ke tulisan tangan. Maka ini perlu dipertanyakan. Imam Umar bin Abdul Aziz berkata,
Dan siapa yang tidak kenal Umar bin Abdul Aziz, masyhur Al-Khalifah Al-Adil, dan kemasyhurannya hampir menyaingi kemasyhuran kakeknya Umar bin Khattab. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Idza ra'aita an-nasa yusarruna fi dinihim fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalatin." Kalau engkau melihat orang sudah sembunyi-sembunyi dalam agamanya, dalam beragama sembunyi-sembunyi, tak bisa disampaikan di khalayak umum, tak bisa disampaikan di forum umum, ketahuilah bahwa mereka berada di atas kesesatan, atau ketahuilah mereka sedang mendirikan kesesatan. Dan ini nasihat kepada saudaraku saudariku yang mungkin ada, kalau tidak ada di majelis ini, mungkin ada di yang menyaksikan langsung acara ini. Kalau agama Anda agama sembunyi-sembunyi, guru itu mengatakan yang boleh hadir hanya 10 orang, setelah itu pintu ditutup dan dikunci, sendal dibawa masuk, dan tak boleh ada orang lain yang bisa masuk selain yang 10 ini. Maka inilah yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz. Agama jelas, ini hak, ini batil, ini halal, ini haram, ini yang diperintahkan Allah, ini yang dilarang, bagaikan siang dan malam. Maka dibicarakan di depan umum, di forum umum, di khalayak ramai, nggak ada masalah. Mau siapapun yang hadir, mulai daripada pejabat tertinggi sampai pejabat terendah, mulai orang kaya sekaya apapun sampai orang miskin semiskin apapun, mulai rakyat sipil sampai aparat keamanan, silakan hadir. Ini adalah agama, kebenaran jelas bagaikan siang dan malam, tak ada yang perlu disembunyikan, tak ada yang harus disembunyikan. Maka kalau Anda diajak orang kepada sebuah kajian diam-diam dan sembunyi-sembunyi, tak boleh ada yang menyaksikan, cukup yang segini saja, itu pendiri kesesatan atau aliran kesesatan yang sudah didirikan. Nah, kalau memang ada yang yakin gurunya lebih mulia dari Nabi, yang yakin Habibnya lebih hebat daripada Nabi, yang yakin ungkunya lebih mulia dari Nabi, silakan tunjuk tangan, tunjukkan akidah Anda benar. Adapun saya mengatakan semua manusia umat akhir zaman tak ada yang lebih mulia dari Nabi, tak ada yang lebih hebat dari Nabi, tak ada yang lebih pandai dari Nabi, tak ada yang lebih baik dari Nabi. Ini akidah saya. Aquluha bimal'il fam, kata orang Arab. Aku ucapkan dengan 10 mulut saya. Maksudnya aku ucapkan dengan semuanya, dengan terang-terangan. Sepertinya kita sepakat. Dan saya yakin kita sepakat. Kalau demikian, ketahuilah wahai muslim, wahai muslimah, apapun yang Anda lakukan berbeda dengan apa yang Nabi lakukan, Anda salah. Jangan pernah Anda katakan Anda benar. Bagaimana Anda bisa benar? Yang Anda lakukan tidak sama dengan yang Nabi lakukan. Yang Anda kerjakan tidak sama dengan yang Nabi kerjakan. Kalau Anda katakan saya benar,
padahal Nabi tidak mengerjakannya, berarti Anda mengatakan saya lebih baik daripada Nabi. Yang saya kerjakan lebih baik daripada yang dikerjakan Nabi. Walaupun Anda tidak mengatakan itu secara lisan, akan tetapi bahasa tubuh Anda menunjukkan ke arah itu. Karenanya apapun yang dikerjakan orang lain berbeda dengan apa yang dikerjakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah. Camkan ini baik-baik. Ini kaidah penting beragama, yang bahkan banyak orang yang tidak tahu. Bahkan sebahagian dai terkenal pun sulit memahaminya, padahal tidak sulit memahaminya. Sulitkah memahami ini? Yang terbaik Nabi Muhammad. Tak ada orang lebih baik dari Nabi Muhammad. Kalau Anda berada pada sebuah amalan yang Rasul tidak amalkan, bukan berarti Anda lebih baik, tapi justru berarti Anda salah. Ini banyak orang sulit memahami, padahal tidak sulit memahami. Nabi kalau zikir diam-diam saja. Nabi kalau zikir sendiri-sendiri bersama para sahabatnya, masing-masing berzikir. Lalu Anda berzikir rame-rame, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu Anda mengatakan diri Anda lebih mulia daripada amalan ini baik, padahal Nabi tidak melakukannya. Di sini ada orang melakukannya? Ada enggak? Atau di tempat Anda aja orang melakukan ini? Di sini ada? Ada atau banyak? Oh banyak. Ada pemimpinnya, rame-rame satu suara, digeleng-gelengkan kepala, bahkan badan juga ikut bergerak-gerak. Nabi tidak lakukan. Silakan buktikan mana hadisnya yang menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan amalan seperti itu, baik setelah sholat, baik di waktu-waktu tertentu. Ketika Anda lakukan itu, ternyata Nabi tidak lakukan, ketahuilah bahwa Anda salah. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Dan alangkah banyaknya, saking banyaknya, Nabi SAW tidak sebut satu persatu. Karena di dalam agama kita ini, yang disebut yang sedikit, yang banyak tidak disebut. Yang belajar ilmu agama, yang belajar kaidah-kaidah agama, yang belajar fikih, dia akan melihat bahwa agama Allah kalau menyebut yang sedikit, yang banyak tidak disebut. Kenapa? Kalau yang banyak disebut susah, saking banyaknya. Oleh karena itu, makanan dan minuman yang disebut yang haram. Kenapa? Jenis yang haram itu yang sedikit, maka disebutkan yang haram. Hewan yang haram yang seperti ini, minuman yang haram yang seperti ini, yang begini haram. Kenapa yang haram yang disebut? Karena terlalu banyaknya yang halal. Kalau harus sebutkan yang halal semuanya oleh Nabi, susah agama ini. Nabi harus menyebutkan jengkol makruh. Bagaimana orang Arab akan memahami jengkol? Apa itu jengkol? Definisinya apa? Dan alangkah banyaknya tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran yang ada di negeri yang selain negeri Jazirah Arab, harus disebut satu-satu bahwa dia halal. Alangkah susahnya agama ini, alangkah susahnya menimba ilmu agama. Namun karena yang haram itu sedikit, maka yang disebut yang haram-haram saja, bukan yang halal. Yang halal tinggal
dimasukkan, berarti bukan haram, berarti halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah yang halal-halal itu. Disebut makanlah yang halal itu. Tidak disebut, tidak dirinci apa saja yang halal itu, tidak dirinci. Baik. Hal yang sama dalam beribadah. Ibadah itu yang dibolehkan, yang diajarkan, yang dicontohkan sedikit. Yang tidak diajarkan, yang tidak dicontohkan terlalu banyak. Oleh karena itu yang disebut oleh Nabi yang sedikit itu. Kalau mau sholat begini. Kalau mau puasa begini. Kalau mau zakat begini. Mau harta waris begini pembagiannya begini. Mau zikir begini cara berzikir diajarkan. Kenapa? Cara yang benar ini yang sedikit. Artinya di luar yang benar ini salah. Cukup pakai dalil umum untuk mengatakan dia salah. Tapi kalau harus dirinci kesalahan itu, masing-masing ibadah yang tidak benar itu dirinci satu persatu, alangkah susahnya agama ini. Alangkah susahnya menimba ilmu agama. Ketika yang diajarkan dan jumlahnya tidak banyak, fahamlah kita di balik semua itu dilarang. Begini cara ibadah yang benar, di balik semua itu salah. Cukup dengan Nabi mengatakan jauhi amalan yang baru. Amalan baru tidak kuajarkan, itu namanya bid'ah, seluruh bid'ah sesat. Cukup dengan itu saja. Seperti yang saya katakan tadi, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, yang belajar ilmu agama, yang belajar kaidah-kaidah agama, mengetahui bahwa ketika Allah berbicara agama disebut yang sedikit. Seorang yang akan berihram di musim haji bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apa pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang berihram? Apa pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang berihram? Ditanyakan apa yang boleh dipakai. Dijawab oleh Nabi, yang tidak boleh dipakai adalah penutup kepala, adalah baju, celana, alas kaki yang sampai menutupi mata kaki. Yang ditanya apa? Yang boleh dipakai apa? Yang dijawab, yang tidak boleh. Kenapa Nabi memindahkan jenis jawaban dari jenis pertanyaan? Kenapa Nabi memindahkan jenis jawaban berbeda dengan jenis pertanyaan? Jenis pertanyaan adalah apa yang boleh dipakai. Nabi menjawab apa yang tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena apa yang tidak boleh dipakai sedikit. Apa yang boleh dipakai terlalu banyak. Maka Nabi menjawab dengan yang sedikit, menunjukkan kalau tidak masuk kepada yang sedikit ini, maka dia boleh. Ustadz, saya memakai jam tangan. Jam tangan itu terbuat dari kulit, ada jahitannya. Boleh dipakai tidak Ustadz? Lihat apa yang dilarang. Termasuk? Enggak, berarti boleh. Ustadz, saya membawa tas paspor. Boleh tidak? Ustadz, saya pakai ransel. Boleh tidak? Terjawab semuanya. Kenapa? Karena Nabi bicarakan yang sedikit.
Yang tidak boleh dipakai penutup kepala, baju luar dan dalam, celana luar dan dalam, alas kaki yang menutupi mata kaki, nggak boleh dipakai. Selain itu berarti boleh. Dan alangkah banyaknya yang boleh. Makanya Nabi tidak sebut yang boleh. Nabi menyebut yang tidak boleh. Padahal pertanyaannya apa yang boleh dipakai? Begitulah agama kita. Dan dengan kaidah-kaidah seperti itu ada kemudahan belajar agama dan ada kemudahan untuk memahami apa yang terjadi setelah Rasul tiada. Disebutkan yang halal, berarti yang haramnya yang banyak. Disebutkan yang haram, berarti yang halalnya yang banyak. Demikian juga dengan ibadah. Disebutkan ibadah-ibadahnya, berarti ini ibadah yang dibolehkan, ini ibadah yang disyariatkan. Itu pertanda yang tidak disebutkan jauh lebih banyak, yang tidak disyariatkan jauh lebih banyak. Kenapa saya bicara ini? Karena ini muqaddimah untuk persiapan Ramadan. Karena umat Islam sekarang ketika akan bersiap dengan Ramadan, pakai acara yang acara itu Nabi tidak kerjakan. Dan beraneka ragam. Yang katanya menunjukkan kebahagiaan, menunjukkan kecintaan kepada Ramadan, menunjukkan hati ini senang akan bertemu dengan Ramadan. Ya akhi, takkan hatimu lebih senang daripada hati Nabi untuk bertemu dengan Ramadan? Takkan kebahagiaanmu melebihi kebahagiaan Nabi ketika akan bertemu dengan Ramadan? Maka apapun yang namanya menyambut acara datangnya Ramadan, akan datangnya Ramadan, dinamakan atas itu, atas nama itu, ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi tidak melakukan acara apapun dalam rangka Ramadan mau segera tiba. Bapak datang ke rumah ya, ada acara makan-makan. Acara apa? Acara Ramadan mau datang. Bentar lagi Ramadan. Menyambut datangnya Ramadan atau apalah namanya. Kembalikan kepada kaidah yang tadi. Siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih benar? Kalau Anda mengerti kaidah tadi, Anda mengerti bahwa ini tidak benar, bahwa ini salah. Dan kalau dia adalah salah, harusnya ditinggal dan bukan dibudayakan dan bukan disemarakkan. Apa salahnya sih? Kan ngasih orang sedekah. Ya akhi, Anda tidak tahu bagaimana Nabi itu, Anda merasa bahwa Nabi tidak tahu bagaimana bersedekah. Apa salahnya sih? Kan silaturahim. Anda tidak yakin bahwa Nabi tidak, Anda merasa Nabi tidak tahu bagaimana cara bersilaturahim yang benar. Kalian ini serba nggak boleh. Kayak kalian aja yang benar. Kami tidak mengatakan kami yang benar, tapi kami yakin Nabi yang benar. Dan kami berusaha mengikuti Nabi itu. Tak ada yang lebih bahagia menyambut Ramadan lebih daripada Nabi. Tak ada yang lebih hebat menyambut Ramadan lebih daripada Nabi. Tak ada yang lebih pandai akan menyambut Ramadan lebih daripada Nabi. Ternyata beliau tidak mengadakan acara spesial apapun dalam rangka menyambut datangnya Ramadan. Tidak makan-makan, tidak ziarah kubur, tidak membakar lilin, membuat pelita di depan rumah, dan lain-lain dan yang lain-lain.
Tak ada acara syukuran apapun yang dilakukan Nabi, karena sekarang sudah Sya'ban, bentar lagi Ramadan. Walaupun bentuknya seperti ibadah, ada bagi-bagi makanan, ada ziarah kubur yang pada dasarnya adalah syar'i, membagikan makanan syar'i, namun dikaitkan dalam rangka menyambut Ramadan, berubah menjadi amalan yang terlarang. Kenapa? Karena tidak dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang saya katakan tadi, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bahwa poin ini bahkan sebahagian dai pun sulit memahaminya. Kenapa sih tidak bolehkan ngasih orang makan? Nabi paling mengerti bagaimana ngasih orang makan, tapi tidak melakukannya. Kenapa sih tidak bolehkan ziarah kubur? Nabi yang paling mengerti ziarah kubur, namun tidak pernah dalam rangka menyambut Ramadan. Apa salahnya sih? Kan ada silaturahim, persaudaraan, ukhuwah. Nabi yang paling mengerti silaturahim, Nabi yang paling mengerti menjalin ukhuwah, tapi Nabi tidak melakukannya. Ini kaidah penting, dan di atas kaidah ini banyak hal yang kalau difahami, banyak hal yang kita bisa mengerti. Sesuatu yang difahami oleh umat ibadah, sesuatu yang difahami oleh umat ketaatan, sesuatu yang difahami oleh manusia bahagian daripada agama, ternyata bukan bahagian daripada agama, ternyata amalan yang keliru. Termasuk diantaranya adalah acara-acara apapun yang dibuat dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, kita wajib bahagia, Ramadan akan tiba, tapi cukup dalam kebahagiaan hati dan memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita bisa beribadah dengan maksimal. Namun acara-acara khusus Rasul tidak pernah membuatnya. Rasul kita SAW tidak pernah menjalankannya. Silakan hadis-hadis tentang bagaimana Nabi sebelum Ramadan dan setelah Ramadan banyak, di dalam Ramadan banyak. Kalau sekiranya memang Nabi yang perintahkan, Nabi yang contohkan, fasam'an wa ta'ah, sami'na wa ata'na. Namun kalau itu bukan datang dari Nabi, ketahuilah bahwa itu bukan agama. Dan yang bukan agama tidak boleh dianggap agama. Dan yang bukan agama tidak mendatangkan pahala. Dan yang bukan agama, walau mirip-mirip agama, pekerjaan iblis. Iblis yang menciptakannya agar manusia beramal amalan yang tidak diterima oleh Allah. Maka cukup Anda bahagia akan bertemu dengan Ramadan. Cukup Anda berdoa kepada Allah agar menyampaikan Anda kepada bulan Ramadan. Tak ada acara-acara apapun. Dahulu kala ketika saya kecil, dan antum-antum juga pernah kecil seusia saya bahkan lebih tua, kalau kita khitan itu nggak ada yang namanya acara walimah khitan, nggak ada, Pak. Umat Islam di kala itu tak mengenal adanya acara mengundang orang makan ke rumah, makan-makan karena anak saya baru dikhitan, nggak ada. Sekarang sudah datang lagi ibadah baru, namanya walimatul khitan. Anak dikhitan lalu kita walimah, ngundang orang makan-makan.
Nanti akan ada lagi walimah khitan pakai organ tunggal, dan sungguh telah terjadi. Kalau tidak di stop dan diperintah umat Islam meninggalkannya, nanti akan ada artis ibu kota datang untuk walimah khitan. Karena setan itu akan mengajak kepada kesesatan yang lebih parah, kesesatan yang lebih parah, kesalahan yang lebih parah. Dimulai dari kesalahan kecil, diikuti langkah ini, dia masuk ke langkah yang kedua, diikuti langkah yang kedua, dia sampaikan ke langkah yang ke-10, dia lanjutkan sampai ke langkah yang 1000. Saya ketika kecil, dan mungkin kebanyakan kita yang seusia dengan saya, dulu tidak pernah mengenal ada yang namanya zakat profesi. Tak pernah disebut oleh ustaz-ustaz kita, tak pernah disebut oleh guru-guru kita, tak pernah ada di lisan kaum muslimin zakat profesi. Sekarang sudah diadakan, dan sekarang bahkan dipaksakan. Sampai orang tidak wajib bayar zakat pun kena zakat profesi. Gajinya hanya 600.000 sebulan, dipotong zakat profesi. 600.000 sebulan ya. Dan saya berkata ini bukan omong kosong. Orang yang saya tahu itu terjadi padanya, dan saya mengetahui itu terjadi padanya. Gajinya hanya 600.000 sebulan, dipotong zakat profesi. Penzoliman. Sementara syariat Allah tidak pernah menzolimi apapun dan siapapun. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, maka sambutlah Ramadan dengan bahagia. Berdoalah. Namun kebiasaan orang mengadakan acara khusus spesial makan-makan atau yang lainnya tidak dikerjakan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, cukuplah beribadah dengan ibadah yang diajarkan Rasul. Ibadah yang diajarkan Rasul itu kalau kita ikuti, gak sanggup kita ngikutinya. Karena saking hebatnya Rasul beribadah. Untuk apa lagi kita mencari, mengamalkan ibadah yang Rasul tidak ajarkan? Berikutnya, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Rasul kita mengajarkan bahwa untuk menentukan masuknya Ramadan adalah ru'yat hilal. Itu yang diajarkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum fa'akmilul 'iddata 30." Kalau kalian sudah melihat hilal, berpuasalah. Kalau kalian melihat hilal, berfitrilah, berbukalah, berhari raya fitrilah. Dikembalikan kepada ru'yat hilal. Kalau kalian melihatnya, berpuasa. Kalau kalian melihatnya, berbukalah. Fa in ghumma 'alaikum, kalau tertutup daripada kalian, tak nampak hilal itu, fa akmilul 'iddata 30, sempurnakan bilangan bulan 30 hari. Maka ketika tenggelam matahari di tanggal 29 Sya'ban, lihat hilal, nampak fasumu, berpuasalah. Tak nampak fa'akmilul iddata 30, genapkan bilangan Sya'ban menjadi 30. Berarti besok masih Sya'ban yang ke-30. Lusa adalah Ramadan. Ini yang dikatakan Nabi, ini yang diperintahkan Nabi, ini yang diamalkan Nabi dan para sahabat, bahwa menentukan Ramadan dengan ru'yatul hilal, bukan dengan cara yang lainnya.
Maka kalau kita menentukan Ramadan dengan cara yang bukan ru'yat hilal, maka dia adalah cara yang salah. Karena tidak boleh. Menurut akidah kita ada orang lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, ini lebih detail daripada ru'yat hilal. Ini lebih pasti daripada ru'yat hilal. Ini lebih jelas daripada ru'yat hilal. Kata-kata itu menunjukkan mereka mengira diri mereka lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah dan ketaatan mereka lebih hebat daripada ketaatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perhitungan matang, sementara hilal kurang jelas. Ya akhi, yang mengajarkan ru'yat hilal kepada Nabi Muhammad itu Allah Jalla wa Ala. Dan ilmu Anda yang Anda katakan lebih hebat daripada ru'yat hilal itu, Allah juga tahu. Tapi Allah tidak jadikan itulah yang dijadikan untuk penentuan Ramadan kepada Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walillahil hamd. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Sampai saat ini pemerintah kita di bawah Kementerian Agama masih menentukan Ramadan dengan ru'yat hilal. Dan itu yang benar. Itu yang sesuai dengan apa yang Nabi lakukan dan para sahabat lakukan ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan dalam hal ini kita persis orang NU. Di dalam hal yang lain kita persis orang Muhammadiyah. Ketika kita mengamalkan amalan itu, orang mengatakan ini Muhammadiyah ini. Ketika kita mengamalkan ini, orang mengatakan kita orang NU ini. Permasalahan agama bukan masalah Muhammadiyah atau NU. Permasalahan agama apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran itu bersama Nabi, bukan bersama Muhammadiyah atau bersama NU. Kalau kebenaran mutlak bersama Muhammadiyah, berarti seluruh yang hidup sebelum Muhammadiyah berdiri salah semua. Kalau kebenaran itu mutlak bersama NU, berarti semua yang hidup sebelum NU berdiri salah semua. Agama itu bukan Muhammadiyah atau NU. Walaupun itu organisasi Islam terbesar yang ada di negeri yang kita cintai ini sekarang ini, organisasi terbesar adalah mereka. Namun kebenaran bukan mutlak bersama mereka. Kebenaran bersama apa yang dilakukan Nabi, apa yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Begitu Nabi lakukan, begitu kita kerjakan. Karena saudara-saudara kita di Muhammadiyah termasuk organisasi besar Indonesia yang tidak ru'yat hilal. Andai apa yang Anda katakan Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad, ikutilah Nabi Muhammad. Nama Anda adalah nama yang mulia. Buktikan. Kaidah yang tadi tak sesuai dengan apa yang Nabi lakukan, salah. Tak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, salah. Ini akidah kita, dan kita tidak takut menyampaikannya. Dan kita menyampaikannya bukanlah anjuran kebencian, bukan. Justru anjuran kasih sayang. Mengajak manusia, umat Nabi Muhammad mengikuti Nabi Muhammad. Apakah itu anjuran kebencian? Justru anjuran untuk menjadi orang yang mengamalkan agama seperti yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, ada hitung-hitungan matangnya. Oke, nggak ada masalah. Anda mengira bahwa hitungan hisab matang? Tayyib, lakukan hitungan matang Anda dengan melihat hilal. Hitung dengan matang, lihat hilal. Kenapa tastaghnun an hilal? Kenapa kalian merasa tidak butuh lagi melihat hilal?
Apakah Allah yang mengajarkan kepada Rasulnya ru'yat hilal? Tidak tahu bahwa ada ilmu yang lebih matang, lebih baik untuk Rasul yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukan perhitungan matang. Gunakan alat-alat canggih itu untuk kemudian memprediksi masuknya hilal dan terlihatnya hilal. Maka kita tetap bersama Rasul kita. Kita tetap bersama yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasul kita. Dan alhamdulillah, seperti yang tadi kita katakan, alhamdulillah, pemimpin-pemimpin kita sekarang ini dalam hal tersebut benar. Karena ada saatnya di mana pemimpinnya salah. Yang salah tidak kita ikuti. Yang benar wajib patuh dan taat. Dan takaran benar dan salah kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kembali kepada orang-orang tertentu. Maka kita menunggu, tetap menanti pengumuman dari pemimpin kita yang melakukan ru'yatul hilal. Ditebar di seluruh Indonesia tim-tim ru'yat hilal, mulai dari Aceh sampai timurnya Indonesia untuk melihat hilal. Ada yang nampak, ada yang bersaksi bahwa telah melihat hilal, lalu diumumkan bahwa hilal telah terlihat, berpuasalah. Diumumkan hilal tidak terlihat, maka besok masih belum berpuasa. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita sahih, benar. Dan kita memasuki Ramadan menunggu pengumuman dari pemerintah kita. Kalau ada di antara kita yang pandai melihat hilal, dia saksikan hilal itu datang, dia sampaikan kepada pemimpin, namun pemimpinnya tidak menerima, dan besoknya orang masih disuruh oleh pemimpin untuk tidak berpuasa karena Ramadan datangnya lusa, maka dia wajib berpuasa besok, tapi diam-diam, tidak mengajak orang lain untuk berpuasa. Begitu kata para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Begitu anjuran para ulama kepada orang yang melihat hilal datang dan dia tidak ragu hilal nampak, namun persaksian ditolak oleh pemimpin. Ketika itu dia bertemu dengan hilal dan Nabi memerintahkan bertemu hilal puasa. Dia melihat hilal dan Nabi mengatakan yang melihat hilal puasa. Namun pemimpin mengumumkan bahwa besok masih Sya'ban, dan persaksian tersebut tidak ditolak, tidak diterima, atau memang tidak, sama sekali tidak menyampaikan kepada pemimpin. Dia punya ilmu ru'yat hilal dan menyaksikan hilal, dan ternyata dia melihat hilal, yakin 100% dia melihat hilal. Namun tim-tim ru'yat hilal tidak bisa melihat hilal. Bagi dia wajib untuk berpuasa. Karena Nabi mengatakan idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihatnya maka berpuasalah. Namun karena pemimpin mengumumkan besok adalah 30 Sya'ban, dia berpuasa diam-diam dan tidak mengajak orang lain untuk berpuasa, demi menjaga keutuhan umat Islam dan jamaah kaum muslimin. Bagi yang tidak pandai meru'yat hilal, maka dia menunggu pengumuman dari pemimpin, dari Kementerian Agama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ketika akan berpuasa Ramadan, wajib ada niat untuk puasa Ramadan.
Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, man lam yubayyitin niyati minal lail, man lam yubayyitin niyata minal lail fala shiyama lah. Barang siapa yang tidak pasang niat dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Dan niat adalah azmul qalb, keinginan hati. Dan niat bukanlah al-alfaz yultafadhu biha. Niat bukanlah kalimat-kalimat yang dilafazkan oleh lisan, itu bukan niat. Niat itu adalah keinginan hati. Kita hadir di masjid hari ini, sama-sama berada di masjid hari ini, niat kita setelah selesai kajian ini macam-macam. Ada yang niatnya pergi makan siang, ada yang niatnya mengunjungi ayah dan ibunya, ada yang niatnya langsung pulang ke rumah, ada yang niatnya ke sana kemari. Niat kita macam-macam karena keinginan hati kita macam-macam. Itulah dia niat. Dan tak perlu antum sebutkan sengaja saya berniat setelah pengajian pergi ke rumah orang tua saya untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua, bawa sate. Nggak perlu. Nggak perlu. Kenapa? Niat itu pekerjaan hati. Antum yang sekarang ini tidak punya uang, kalau punya uang antum berniat pergi haji ya? Hah? Kapan antum disuruh oleh Allah dan Rasulnya sengaja aku berniat pergi haji kalau aku punya duit? Nggak ada. Tapi antum punya niat nggak mau pergi haji? Berarti niat itu adalah, niat dalam bahasa kita juga itu keinginan hati, bukan lafaz. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan lafaz. Nabi tidak pernah mengajarkan lafaz. Baik niat, lafaz niat untuk berpuasa atau lafaz niat untuk sholat, nggak pernah Nabi ajarkan. Maka yang masyhur di tengah kaum muslimin sekarang ini ada lafaz tertentu yang dianggap inilah niat berpuasa. Kembali kepada kaidah yang tadi, Nabi tidak pernah ajarkan. Yang tidak Nabi ajarkan berarti benar atau salah? Salah. Karena kalau Anda mengatakan ini yang benar, konsekuensinya Nabi yang salah. Karena berbeda dengan yang diajarkan Nabi. Maka berniatlah. Apa itu niat? Keinginan Anda untuk besok berpuasa karena dia Ramadan, karena dia bulan Ramadan. Anda berniat di dalam hati, besok saya akan berpuasa disebabkan besok adalah Ramadan. Itulah dia niat puasa Ramadan. Bukan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi siyami syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Bukan itu yang niat. Oleh karena itu ketika seseorang punya niat untuk besok berpuasa, kalau ketika seseorang berniat besok akan berpuasa, walaupun dia tidak bangun di malam hari dan ketiduran sampai jam 8 siang, dia ketiduran sampai jam 8 siang, dia boleh berpuasa lanjut? Boleh tidak? Boleh, karena memang dia sudah niat berpuasa. Yang tidak boleh itu adalah kalau dia tidak ada niat berpuasa,
Lalu jam 8 siang baru niatkan berpuasa, nggak boleh. Untuk puasa sunat boleh, puasa wajib nggak boleh. Karena untuk puasa sunat Nabi pernah melakukannya. Awalnya Nabi tidak niat berpuasa. Pulang dari masjid setelah matahari terbit, ingin sarapan, nanya istri beliau, ada makanan? Istrinya jawab tidak ada. Ya sudah, saya berpuasa. Baru saat itu datang niat berpuasa. Bahkan ingin makan, ingin sarapan. Berhubung sarapan tidak ada, diniatkan berpuasa. Karena dari fajar sampai mau makan itu belum ada yang dimakan apapun. Ternyata yang mau dimakan pun tidak ada. Udah, saya niatkan berpuasa sampai sore. Boleh, puasa sunnah. Namun puasa wajib tidak boleh. Harus ada niat dari malam. Puasa wajib apapun, termasuk puasa qadha Ramadan, termasuk puasa nazar, termasuk puasa kafarat kalau ada. Wajib, kalau puasanya puasa wajib, maka niatnya dari malam. Besok mulai daripada terbit fajar saya berpuasa. Tapi kalau dipasang niat lebih daripada itu, untuk puasa wajib nggak boleh. Tapi puasa sunat boleh. Antum nggak makan pagi, nggak sarapan, padahal nggak ada niat sampai jam 11 siang. Jam 11 siang rasa lapar pun belum ada. Udah, puasa aja lah sampai sore. Boleh. Tapi puasa apa? Puasa sunnah. Belum ada niatnya. Namun belum makan dan minum dan membatalkan puasa sampai niat Anda datang untuk berpuasa. Boleh. Ya, maka orang yang akan berpuasa Ramadan, dia berniat bahwa dia besok berpuasa. Dan niat itu adalah azmul qalbi. Niat itu adalah keinginan hati, mau melakukan apa. Kemudian sahur. Kemudian sahur. Dan sahur adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadis yang sahih Nabi mengatakan tasahharu, bersahurlah kalian, bersantap sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam santap sahur ada berkah. Maka lakukanlah sahur. Makan sebelum waktu berpuasa datang. Dan jangan lalaikan, usahakan bersantap sahur. Dan yang paling afdal sahur adalah sahur yang mendekati waktu azan. Nabi selalu bersantap sahur dekat-dekat waktu azan. Sahur sunnahnya diakhirkan mendekati waktu datangnya waktu sholat subuh. Itu kebiasaan Nabi kita tercinta SAW bersama para sahabat. Sampai-sampai ketika sedang bersantap sahur, Umar mau minum, suara azan berkumandang. Di samping Nabi, bersama Nabi santap sahur, mau minum, azan berkumandang. Lihat saking dekatnya santap sahur Nabi dan para sahabat dengan waktu azan. Pas angkat gelas mau minum, suara azan terdengar. Sampai-sampai Umar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasul kita tercinta, "A'ashrabu? Bolehkah aku minum?" Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang mendengar suara azan dan gelas atau bejana air di tangannya, jangan dia letakkan lagi sampai dia ambil hajatnya dari gelas itu. Jangan letak lagi sampai ambil dulu hajat Anda. Masih boleh minum berarti? Masih boleh. Gelas di tangan, suara azan berkumandang. Barang siapa yang mendengar azan dan bejana air di tangannya, ini syaratnya, bejana air di tangannya, jangan dia letakkan lagi sampai dia ambil hajatnya dari gelas itu.
Ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kalau sudah selesai nambah boleh enggak? Enggak, kata beliau. Bejana masih di tangan ini, gelas masih di tangan. Azan, minum. Boleh nggak nambah lagi? Kata beliau enggak boleh. Sebatas yang dikatakan Nabi. Dengar suara azan, bejana air, gelas air atau wadah yang ada airnya sudah di tangan. Berarti tidak ada yang namanya imsak. Berarti tidak ada yang namanya imsak. Orang minum ketika azan berkumandang, namun dengan syarat yang tadi. Gelas sudah di tangan, masih boleh minum. Apa itu yang namanya imsak? Harus berhenti dari makan dan minum 15 menit sebelum azan berkumandang. Harus berhenti makan dan minum 10 menit sebelum azan berkumandang. Dari mana datangnya? Di dalam Al-Quran, dalam ayat yang masyhur tentang puasa, Nabi SAW mengatakan, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fakulu washrabu, makanlah minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas mana benang hitam dan benang putih dari terbitnya fajar. Fajar kalau terbit dia putih, dan malam yang akan menghilang dia gelap hitam. Itulah dia benang putih dan benang hitam. Kalau nampak fajar berarti ada putih melintang di ufuk timur, dan ada kesininya ke arah baratnya gelap masian, karena malam yang akan segera pergi. Itulah dia benang hitam dan benang putih. Kalau sudah datang fajar, yaitu fajar yang kedua, fajar as-shadiq. Karena fajar ada dua, ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Kemudian makanlah dan minumlah sampai terbit fajar. Dan terbit fajarnya itu adalah waktu masuknya waktu sholat. Waktu azan kumandangnya, azan subuh adalah waktu fajar itu. Berarti batasannya hanyalah waktu fajar. Allah mengatakan makanlah, minumlah sampai terbit fajar. Jelas mana benang hitam, benang putih, karena fajar telah tiba. Benang putihnya adalah fajar, benang hitamnya adalah malam yang akan menghilang, yang akan pergi. Para sahabat sempat salah paham, diambil benang hitam, benang putih, letak bawah bantal. Dilihat, oh belum jelas benang hitam, benang putih, makan. Sempat salah paham. Kata Nabi tidak itu. Maksud benang putih adalah fajar, karena fajar putih. Maka tidak ada yang namanya kewajiban ya. Kalau ada orang yang kemudian makan minum saat sahur, kemudian dia sudah selesai 15 menit, 20 menit, setengah jam sebelum waktu azan dan tidak diniatkan, ada niat khusus namanya imsak, itu tidak apa-apa. Dalam bahasa kita kebetulan dia memang sudah selesai santap sahur, karena dia sudah santap sahur dan sudah makan, sudah minum, dan sudah berhenti setengah jam sebelum azan misalnya, tidak ada masalah, boleh. Tetapi syariat harus berhenti 15 menit sebelum azan berkumandang, itu tidak ada. Buktinya bahwa Umar masih dibolehkan meminum, bahkan dilarang meletakkan kembali gelasnya dalam kondisi yang tadi azan sudah berkumandang. Maka kumandang azanlah batas kita untuk makan dan minum. Dan seperti yang kita katakan tadi, bahwa Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersantap sahur dan menyuruh kita bersantap sahur. Maka kalau ataupun kita malas makan, bangun. Kalaupun tidak makan, lakukan yang lain. Entah membuat jus kesukaan kita, ya, dan usahakan ditakhir. Usahakan apa? Diakhirkan. Yang terbaik semakin mendekati waktu azan, itu yang terbaik. Setelah waktu azan masuk, waktu subuh masuk, maka itulah waktu diwajibkan berpuasa.
menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa, mulai daripada terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Lihat definisi para ulama jelas, mulainya adalah terbit fajar, yaitu masuknya waktu sholat subuh, akhirnya adalah tenggelamnya matahari. Maka berpuasalah, jauhkan seluruh yang membatalkan puasamu daripada makan dan minum, dari hal-hal yang membatalkan puasa, berhubungan badan suami istri, dan itu yang terbesar dari yang membatalkan puasa, sehingga kafaratnya besar, dendanya besar. Jauhkan diri dari menyengaja muntah, karena ta'ammudul qai, menyengaja muntah membatalkan puasa. Jauhkan diri dari sesuatu yang dimasukkan ke badan yang bukan melalui tenggorokan, tapi fungsinya adalah pengganti makan dan minum. Adapun obat-obatan boleh, disuntikkan sesuatu tapi bukan pengganti asupan makan dan minum. Namun obat disuntikkan ke badan, itu tidak membatalkan puasa. Namun kalau disuntikkan ke badan, namun fungsinya adalah makanan dan minuman, maka membatalkan puasa. Jauhi itu. Dan hal-hal yang membatalkan puasa tadi yang kita sebutkan, makan, minum, berhubungan suami istri, sengaja muntah, suntikan-suntikan yang berposisi sebagai asupan makanan dan minuman, itu di luar Ramadan atau di malam Ramadan halal. Halal. Namun di siang Ramadan berubah hukumnya menjadi haram. Menjadi haram. Maka yang haram di luar Ramadan lebih haram lagi di siang Ramadan. Makanan yang kau makan, minuman yang kau sukai, halalan thayyiban, bahkan disuruh Allah untuk makan dan minum. Fakulu washrabu, makanlah, minumlah. Disuruh oleh Allah, diperintahkan, makanlah yang halal, minumlah halalan thayyiban. Dan yang Allah suruh makan, yang Allah suruh minum, Allah haramkan di siang Ramadan. Apalagi nasib yang di luar Ramadan Allah haramkan. Paham? Yang Allah halalkan saja, yang Allah suruh makan, yang Allah suruh minum, Allah haramkan. Berarti yang Allah haramkan di luar Ramadan lebih haram lagi di dalam siang Ramadan. Maksud saya dalam kata-kata ini adalah berpuasa Ramadan bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum. Tidak hanya itu. Berpuasa sesungguhnya tidak hanya sekedar menahan tidak makan dan tidak minum. Tapi berpuasa sesungguhnya adalah berpuasa dari seluruh yang diharamkan Allah. Maka ketika Anda berpuasa, jaga lisan Anda dari seluruh yang haram. Jaga mata Anda dari seluruh yang haram. Jaga perbuatan Anda dari seluruh yang haram. Jaga pendengaran Anda dari seluruh yang haram. Itu yang sebenarnya berpuasa. Bagaimana tidak? Yang dihalalkan dia hentikan, apalagi yang diharamkan. Maka orang apabila tidak peduli kepada keharaman yang dilakukan oleh lisannya, keharaman yang dilakukan oleh matanya, keharaman yang dilakukan oleh anggota badannya, dan dia tetap tidak makan dan tidak minum, puasanya sah tapi tidak mendapatkan pahala puasa apapun. Begitu kata Nabi SAW. Yang dia dapatkan hanya haus dan lapar. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash.
Banyak sekali orang-orang yang berpuasa, boleh jadi ada orang yang berpuasa tak ada dia dapatkan dari puasanya itu, melainkan hanya sekedar haus dan lapar. Kenapa? Pahala puasanya habis oleh maksiat yang dia kerjakan. Dia puasa, tidak makan dan tidak minum, tapi matanya tidak berpuasa, telinganya tidak berpuasa. Yang berpuasa itu perutnya, lidahnya tidak berpuasa, mulutnya tidak berpuasa, auratnya tidak dia tutup, uang haram tidak dihentikan untuk menerima di siang Ramadan atau memberinya di siang Ramadan. Mata tetap jalalatan kepada yang diharamkan Allah. Boleh jadi yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah dapat lapar dan dapat haus, nggak ada pahala. Yang mengatakan itu Nabi kita tercinta Muhammad SAW dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim. Jadi puasa yang sebenar-benar puasa bukan mempuasakan perut. Sesuatu yang Allah haramkan di bulan Syawal, di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, di bulan Rabiul Awal, di bulan Jumadil Ula, Allah haramkan, itu lebih haram lagi di siang Ramadan. Ini puasa yang Allah inginkan. Kata para ulama, yang berpuasa hanya perutnya saja dari makan dan minum, ini puasanya orang awam. Di mana ketika puasanya hanya puasa makan dan minum, sementara mata tidak dia puasakan dari yang haram, telinga dia tidak puasakan dari yang haram, lidah tidak dia puasakan dari yang haram, anggota tubuh tidak dia puasakan dari yang haram. Ini puasanya orang awam, orang yang tidak mengerti agama. Kata Nabi SAW, fa in sabbaka ahadun faqul inni shaim, inni shaim. Kalau ada orang yang mencaci makimu, datang dan teriak-teriak memakimu, katakan saya adalah orang yang berpuasa, saya adalah orang yang berpuasa. Apa hubungannya? Ada orang datang maki-maki, marah-marah kepada kita, saya katakan saya lapar nih, nggak puasa gitu. Itu mana hadis? Tidak. Mana hadis, saya tidak akan membalas ucapan itu. Saya tidak akan membalas cacianmu dengan cacian. Saya tidak akan membalas umpatanmu dengan umpatan. Saya tidak akan membalas kata-kata kotor yang kau ucapkan kepadaku dengan membalas kata-kata kotor yang sama, walaupun halal di luar Ramadan. Di luar Ramadan kalau ada orang melakukan sesuatu menghina kita dengan satu kalimat dan itu kita dizolimi, kita boleh membalas dengan kalimat yang sama. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan sebuah keburukan yang sama dengannya. Namun di dalam bulan Ramadan nggak boleh. Engkau orang yang berpuasa, engkau harus menjaga lisanmu. Dia mencacimu, jangan caci dia. Dia menghinamu, jangan hina dia. Dia mengumpat-mu, jangan umpat pula dia. Kenapa? Inni shaim, saya orang yang berpuasa. Saya disuruh menjaga lisan saya ketika saya berpuasa. Maka saya tidak akan balas cacianmu dengan cacian. Saya tidak akan balas umpatanmu dengan umpatan. Saya orang yang berpuasa. Bukan maknanya saya lapar. Maka berpuasalah puasa yang diinginkan Allah. Berpuasa orang yang beriman yang berpuasa. Wa ma aqallahum, alangkah sedikitnya mereka. Karena yang banyak adalah orang yang tidak peduli dengan keharaman yang dia lakukan di siang Ramadan. Dia hanya peduli tidak makan dan tidak minum. Maka tekadlah ketika berpuasa Ramadan, puasakan mata dari seluruh yang diharamkan Allah. Puasakan lidah dari seluruh yang diharamkan Allah. Puasakan telinga dari seluruh yang diharamkan Allah. Latihan sebulan penuh, harapannya keluar Ramadan mata terlatih tidak melihat yang halal, yang haram, maaf. Telinga terlatih untuk tidak mendengarkan yang haram. Lisan terlatih untuk tidak mengucapkan yang haram. Anggota tubuh yang lain terlatih untuk tidak melakukan yang haram.
latihannya di bulan Ramadan. Namun kalau di luar Ramadan dan di siang Ramadan sama saja, maka tidak akan ada faedah daripada latihan di bulan Ramadan yang dia lakukan. Maka berpuasalah dengan mempuasakan diri seluruh yang haram, yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Di dalam hadis sahih lainnya Nabi mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan amalan-amalan dusta ketika dia berpuasa, falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak punya hajat apapun ketika dia meninggalkan makannya dan meninggalkan minumannya. Ketika dia meninggalkan makanannya dan dia meninggalkan minumannya, Allah nggak punya hajat apapun. Allah nggak peduli. Allah nggak peduli engkau tidak makan, Allah tidak peduli engkau haus dan lapar. Allah tidak akan peduli kalau tidak meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Setelah berpuasa, puasanya orang yang beriman, bukan puasanya orang awam, tibalah waktu untuk berbuka puasa. Maka berbuka puasalah, dan sunnahnya disegerakan. Kalau sunnahnya sahur diakhirkan, adapun sunnahnya berbuka puasa adalah disegerakan. Maka begitu masuk waktu berbuka puasa, langsung berbuka puasa walau azan belum terdengar. Dan antum berada di negeri yang sangat mungkin bisa untuk itu, karena antum berada di pinggiran laut sebelah baratnya Sumatera. Antum bisa melihat matahari tenggelam, langsung melihat fisik matahari tenggelam. Manakala bundaran matahari itu telah tenggelam penuh, semuanya sudah hilang. Walaupun cuaca masih terang, walaupun azan belum berkumandang, makan dan minum. Khusus bagi antum yang rumahnya dekat dengan pinggir pantai dan bisa melihat tenggelamnya piringan matahari. Matahari bukankah bulat? Itu dia piringan maksudnya, kors. Kalau semuanya sudah hilang di air laut, makan dan minumlah walau azan belum berkumandang, karena waktu berbuka puasa sudah masuk dan disegerakan berbuka puasa diperintahkan Nabi dan disyariatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pernah melakukannya, berada di pinggir pantai dan menyaksikan piringan matahari tenggelam. Kan nampak itu kan, tinggal sedikit lagi dari bulan itu, tinggal sedikit lagi, sudah siap-siap pegang kurma. Hilang, bismillah, makan. Orang lain bertanya, Ustaz belum azan? Ya nggak apa-apa, belum azan, karena waktu berbuka sudah masuk. Bukankah waktu berpuasa mulai dari fajar sampai tenggelamnya matahari, bagi yang bisa menyaksikan tenggelamnya matahari, sudah waktu berbuka puasa sudah masuk, walaupun orang belum azan. Bagi kita yang tidak menyaksikannya, tunggu azan memang, karena kita tidak menyaksikan. Namun yang bisa menyaksikan, dan antum termasuk orang-orang yang bisa menyaksikan dengan mudah, karena antum di bibir pantai, walaupun azan di masjid belum ada, matahari sudah hilang, sudah tidak nampak lagi matahari, sudah hilang di dataran air laut. Ambil kurma makan, ambil minuman makan, ambil minum, ambil makanan makan, bismillah. Kenapa? Karena disunatkan untuk segera.
Namun kalau memang tidak melihat, maka menunggu suara seruan azan, pertanda bahwa waktu sholat maghrib telah masuk, dan waktu sholat maghrib masuk dengan tenggelamnya matahari. Ini dia makna hadis Nabi SAW. Ya, idza aqbala al-lailu min hauna wa adbara min hauna faqad afṭara shā'im. Kalau waktu malam sudah datang dari arah sini, siang sudah hilang dari arah sini, maka itu adalah waktu berbuka yang sudah saatnya orang berbuka puasa berbuka, yaitu dengan tenggelamnya matahari. Dan ketika berpuasa disunatkan untuk disegerakan. Dan ada orang yang berbuka puasa, alhamdulillah sudah selesai puasa, langsung petik rokok. Subhanallah. Rokok diharamkan Allah, termasuk yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan Anda sudah capek-capek beribadah, diawali dengan berbuka di atas yang diharamkan Allah. Subhanallah, perokok lebih sabar tidak makan dan tidak minum dibanding rokok. Nah, ketika berbuka puasa, usahakan yang pertama dimakan adalah kurma. Tidak wajib, namun begitu Nabi melakukannya sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, sudah sangat dimudahkan kurma ini. Tak sama dengan zaman-zaman dulu. Harga satu kotak kurma di Pekanbaru itu sama dengan harga satu kotak kurma di kota Madinah. Nggak tahu kalau di Painan ini. Begitu mudahnya, subhanallah, dan begitu murahnya, sehingga harga di negeri yang sangat jauh, ribuan kilometer, 8 atau 9 ribu kilometer antara kita dan Mekah dan Madinah, namun Allah datangkan kurma tersebut dan harganya sama dengan harga kurma di toko-toko di kota Madinah. Maka usahakan untuk mendapatkan kurma, dan kurma tersebut yang lembek itu lebih baik daripada yang kurma yang keras, karena kurma yang masih lembek namanya rutop, dan karena kurma yang sudah keras namanya tamar dalam bahasa Arab. Nabi kalau berbuka puasa, kalau ada rutop, dengan rutop Nabi berbuka puasa. Kalau tidak ada, maka berpuasa dengan tamar. Maka usahakan berbuka puasa dengan rutop, kurma yang masih basah-basah, kurma yang masih lembek. Insya Allah ada, kalau antum usahakan ada. Dan tidak salah kalau diorder dari sekarang. Cari orang yang jual, entah di Padang, entah di mana, entah dari Jakarta. Bukankah antum orang yang rajin belanja online? Tak ada masalah, beli online kurma dari sekarang. Stok untuk mengamalkan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbuka puasa. Kurma dahulukan. Begitu dikatakan oleh para sahabat Nabi SAW, kalau ada kurma yang rutop, yang lembek, Nabi berbuka pakai kurma lembek itu, pakai rutop itu. Kalau tidak ada, Nabi berbuka pakai kurma yang sudah keras, tamar. Kalau tidak ada, Nabi mendahulukan minum air putih, walaupun dia tidak putih. Air putih ini putih atau tidak? Tidak ya, karena yang putih itu adalah susu. Namun kita sudah terlanjur mengatakannya air putih. Kata para ulama, al-lughatu ma qalu wa laysa ma yanbaghi an yaqulu. Bahasa itu apa yang diucapkan orang, bukan apa yang mesti diucapkan orang. Ketika sudah diucapkan orang, itulah bahasa. Walau dia
kurang tepat, tapi sudah bahasa manusia, itulah dia bahasa, bukan apa yang mesti diucapkan. Dan berbuka puasa, orang yang berpuasa, orang yang benar-benar berpuasa, buka puasanya bukanlah balas dendam lapar. Bukanlah balas dendam karena lapar. Semua serba disiapkan. Sengaja diincar-incar makanan lezat. Nabi berbuka puasa tidak seperti itu. Maka berpuasa, berbuka dengan yang dimudahkan Allah. Ada kurma rutob-rutob, ada kurma tamar-tamar, minum air, atau ada lagi yang lainnya. Berbuka puasa, sudah kita sholat lagi. Setelah sholat kalau ingin makan lagi makanan berat silahkan, tapi bukan untuk balas dendam karena tadi terlalu lama lapar. Ini dia beberapa bahasan yang ingin kita sampaikan, dan Allah mudahkan kita berbicara tentang puasa Ramadan dan bagaimana menyambut puasa Ramadan, bagaimana menyambut bulan Ramadan. Semoga apa yang bisa bicarakan ini bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar meniru, mencontoh Rasul kita dalam ibadah dan ketaatan, termasuk diantaranya adalah ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah menerima, menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan menerima ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.